Hai sahabat pejuang rupiah, salam sehat buat sahabat semua. Kembali lagi dengan aku Henki Andema. Kali ini aku akan membahas mengenai salah satu token yang sebelumnya itu sudah di-request oleh teman kita ya di video sebelumnya, di mana eh, atas nama Bang Yasin Rizky ini meminta aku untuk membuatkan analisa mengenai Baby Doge dan juga Kishu Inu ya. Nah, untuk kali ini aku coba akan bahas dulu mengenai Kishu Inu. Untuk Baby Doge mungkin akan aku bahas di next video lagi ya. Baik, tanpa membuang waktu mari kita mulai pembahasannya. Dimulai seperti biasa ya. Di sini di CoinMarketCap kita lihat Kishu Inu ini berada di peringkat 2773 ya. Di sini Kishu Inu sebagai salah satu token ya, bukan koin, token ya. Posisinya masih lumayan jauh tentunya untuk ranking di CoinMarketCap, di mana untuk harga Kishu Inu sendiri di sini di kisaran harga 0,00005735 rupiah. Masih 40 di belakang koma ya, masih lumayan murah. Bahkan sangat murah untuk jenis token ya, salah satu token. Pertanyaannya mungkin teman-teman banyak ya yang bertanya, kenapa bisa murah gitu ya. Nah, salah satu faktornya yang membuat token itu murah adalah di sini ya. Kalau kita lihat total supply ya atau maksimal supply ini sangatlah banyak untuk salah satu token ya atau jenis token. Di mana untuk supply-nya sendiri ini kurang lebih atau totalnya adalah 100 kuadriliun ya. Jadi 100 kuadriliun itu 100 kali lipat dari banyaknya token Shiba Inu ya. Kalau Shiba Inu kan 1 kuadriliun ya. Ini 100 kuadriliun. Oke, sangat-sangat banyak ya. Maka dari itu kenapa harganya di sini terbilang murah. Ya, jelas ya. Nah, untuk jaringan sendiri, Kishu Inu ini menggunakan jaringan Ethereum ya. Terlihat di sini ada jaringan Ethereum ya. Dan juga sudah diaudit oleh Certic ya. Dan untuk Kishu Inu sendiri di sini sudah bisa diperdagangkan atau sudah diperdagangkan di beberapa exchange tentunya. Kalau kita lihat di sini sebanyak 19 exchange yang sudah memperdagangkan Kishu Inu. Lumayan lah ya untuk token baru gitu ya. Walaupun nggak baru-baru kali, tapi ini masih terbilang baru karena aku lihat kalau misalkan kita lihat chartnya di Indodax, bukan Indodax ya, chartnya di CoinMarketCap, kalau kita all kan di sini Kishu Inu rilisnya itu di bulan Mei ya. Oke, di bulan Mei di tahun ini. Jadi kurang lebih masih di tahun ini juga, belum ada setahun gitu. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat apa sih Kishu Inu gitu ya. Ini koin apa gitu. Nah, di sini ada buat teman-teman yang ingin tahu silahkan cek saja di websitenya yaitu kishuino.com ya. Kishu.com, sorry. Kishu.com. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya kalau kita lihat ada salah satu disebutkan bahwasanya di sini merupakan meme coin atau meme coin dengan mimpi yang besar gitu ya. Nah, di mana Kishu Inu sendiri merupakan cryptocurrency terdesentralisasi yang berfokus pada komunitas dan hadiah instan berkat pengguna aktif gitu ya. Oke, jadi Kishu ini merupakan salah satu token yang lahir dari komunitas, kurang lebih seperti itu ya. Jadi komunitasnya itu sudah lumayan banyak, makanya token ini booming dan juga beredar sejauh ini gitu ya. Jadi ini salah satu meme coin juga. Nah, buat teman-teman yang ingin lebih tahu mengenai Kishu Inu, teman-teman bisa download ya. Di sini ada kertas putihnya atau teman-teman bisa cek langsung saja di websitenya gitu ya. Oke, itu sedikit penjelasan saja mengenai Kishu Inu. Nah, sekarang kita coba lihat berapa banyak sih holder dari Kishu Inu gitu ya. Kita lihat untuk holdernya, kita buka dulu di sini. Nah, terlihat di sini ya. Oke, saat ini holder dari Kishu Inu ini sebanyak 246.506 orang ya. Tentunya ini naik sekitar 0,016% dari sebelumnya gitu ya untuk holder sendiri.
Nah, kalau teman-teman ingin tahu di mana sih, untuk melihat holdernya, teman-teman bisa, cek di CoinMarketCap, terus teman-teman klik saja di kontraknya ini ya, di Ethereum, kontrak Ethereum ini. Nanti teman-teman akan diarahkan ke sini, ya, Etherscan. Nah, teman-teman bisa lihat, alamat mana yang banyak memegang dari token Kishu ini, gitu ya. Teman-teman boleh cek saja. Nah, di OKX saja ya, ini satu exchange saja memegang kurang lebih 12% dari total supply dari Kishu Inu ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman bisa cek sendiri. Selanjutnya kita coba lihat apa ya? Kita lihat bagaimana sih pergerakan dari Kishu Inu gitu ya. Di sini aku coba ambil contoh di exchange Gate.io karena salah satu exchange yang saat ini memperdagangkan token Kishu Inu ya. Kita ambil contohnya di sini saja. Saat ini terlihat Kishu Inu ini koreksi sekitar 3,27% ya, koreksi minus 3,27% dari hari sebelumnya. Kita lihat untuk full screen-nya supaya lebih jelas ya. Nah, kalau kita lihat dari chart-nya di sini sedikit mengerikan ya. Di sini aku gunakan time frame 1 hari. Ya, di sini gunakan time frame 1 hari. Kurang lebih sama aja kalau misalkan aku ganti yang ke 4 jam juga kurang lebih sama ya. Tapi di sini sepertinya kurang jelas kalau aku gunakan yang 4 jam. Nah, aku coba ambil yang 1 hari saja biar lebih jelas lagi. Nah, bagaimana kita menganalisanya? Baik, ya kita mulai. Di sini terlihat sebelumnya Kishu Inu ini awal mula untuk boomingnya itu ya, atau awal mula munculnya itu di kisaran sini ya. Oke, sedikit mempersulit. Nah, di sini ya. Oke, teman-teman bisa lihat itu adalah harga tertinggi dari Kishu Inu sebelumnya di bulan 5 ya, bulan 5 di tahun ini. Kira-kira di bulan Mei ya. Oke. Di bulan Mei itu kurang lebih sempat menyentuh harga sekitar 0,00000011 ya. Ini dalam bentuk dolar ya. Jadi kalau dirupiahkan teman-teman boleh cek sendiri saja berapa rupiah gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya pada bulan September ya, atau September ke November gitu. Oke, di sini Kishu Inu sempat naik tinggi ya, atau nge-pump lumayan tinggi, bahkan lebih tinggi daripada harga tertinggi sebelumnya ya, atau ATH sebelumnya. Kalau kita buatkan garis di sini, nah ya, jadi lebih tinggi daripada harga sebelumnya. Akan tetapi hal itu dilanjutkan dengan koreksi ya. Jadi di sini bisa dikatakan sebagai fake out ya, fake out gitu loh. Nah, bagaimana analisa selanjutnya? Mari kita lihat dari chart-nya ini, kita coba ambil Fibonacci retracement gitu ya. Aku lebih suka menggunakan Fibonacci retracement karena menurutku ini adalah salah satu analisa yang mudah untuk menentukan support dan juga resisten ya. Nah, kita tarik dari harga terbawahnya dasar sekali hingga harga tertingginya gitu ya. Teman-teman boleh saja nariknya itu menarik Fibonacci ini dari harga terakhir koreksi di sini ya. Di sini bisa, atau bahkan dari bawah juga bisa gitu ya. Dari dasar sekali gitu. Nah, oke, kita lihat di sini saya tarik dari bawah sehingga ke atas ya. Nah, terlihat kalau teman-teman perhatikan saat ini Kishu Inu koreksi dari harga tertingginya hingga saat ini sudah kurang lebih sekitar 65% ya. 65% koreksi dari ATH-nya gitu ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan lagi, Kishu Inu saat ini berada di bawah dari yang sebelumnya ada support di sini Fibonacci 0,6 ya, support terdekatnya di saat sebelumnya. Nah, saat ini sudah dijebol ya. Saat ini sudah dijebol dan kalau kita perhatikan dari EMA-nya ya, garis EMA-nya di sini ada EMA 9, 21 dan juga 50. Nah, terlihat kalau aku besarkan lagi, Kishu ini sudah berada di bawah dari EMA 50 ya. Nah, di sini ya, perhatikan close candle hariannya juga di bawah dari EMA 50. Saat ini masih di bawah EMA 50. Oke. Selanjutnya bagaimana sih potensi dari Kishu Inu ini?
apakah bisa melanjutkan koreksi atau bisa penguatan gitu ya. Mungkin banyak yang bertanya seperti itu. Tentunya teman-teman yang bertanya pasti inginnya Kishu ini menguat lagi ya. Oke, kita analisa dulu untuk pergerakan koreksinya ya, atau pergerakan yang mungkin terjadi apabila lanjut koreksi. Nah, buat teman-teman mungkin yang saat ini ingin ambil posisi atau buy Kishu Inu, aku sarankan kita harus menunggu dulu ya, menunggu dulu. Sebab apa? Bitcoin kan saat ini juga dalam keadaan koreksi ya, dan juga saat ini berada di tengah-tengah dari support dan juga resistennya. Nah, kalau misalkan Bitcoin itu kembali turun, otomatis kebanyakan koin dan juga token pasti mengikuti ya. Nah, untuk target berikutnya bagi Kishu Inu, untuk teman-teman yang ingin ambil posisi mungkin bisa menunggu di kisaran support yang ada di Fibonacci 0,7 ya. Di mana ini juga terlihat di sini sebelumnya ada support yang terbentuk ya. Ini aku rasa support terkuat dari Kishu Inu. Apabila support ini jebol nantinya atau tidak kuat menahan pergerakan koreksi Kishu Inu, buat teman-teman tetap harus hati-hati ya, harus waspada tentunya. Kenapa? Target berikutnya tentu jelas ke dasar ya. Semoga jangan terjadi. Saya tidak mendoakan ya. Oke baik. Jadi untuk target berikutnya mungkin di sini ya. Saya coba garis dulu. Nah di situ. Kurang lebih di kisaran harga 0,000000002801 dalam bentuk dolarnya. Kalau teman-teman ambil rupiahnya mungkin teman-teman convert sendiri ya. Teman-teman hitung sendiri berapa rupiah kira-kira. Oke ya. Nah, kurang lebih kalau misalkan kita berbicara mengenai koreksi yang bisa terjadi, saat ini support yang ada di satu ini ya, support terkuatnya. Oke, itu berbicara mengenai koreksian atau yang mungkin terjadi apabila kembali koreksi. Nah, kita lanjutkan dengan pembahasan yang kedua yaitu bagaimana kalau misalkan kita berbicara mengenai peluang Kishu Inu untuk penguatan gitu ya. Nah, kalau misalkan kita berbicara mengenai penguatan, kita bisa tarik juga Fibonacci retracement dari ATH sebelumnya. ATH sebelumnya hingga harga koreksian terakhir ya di sini. Nah, anggap saja nanti Kishu ini bisa kembali di atas dari EMA 50 gitu ya. Seandainya bisa, ini tentu kabar baik untuk Kishu Inu. Nah, bagaimana target untuk kedepannya? Kita bisa analisa di sini ada beberapa resisten yang bisa menjadi target Kishu Inu berikutnya, yaitu di resisten terdekatnya yaitu di Fibonacci 0,2 ya atau di kisaran harga 0,000000005625 dolar ya. Ini bukan dalam bentuk rupiah tapi dolar. Resisten keduanya ada di Fibonacci 0,3 ya di harga 6798. Aku bulatkan saja ya biar kita mudah. Nah, untuk support resisten ketiganya ada di resisten Fibonacci 0,5 atau di kisaran harga 7746 ya. Nah, mungkin ini adalah target terdekat untuk Kishu Inu apabila Kishu Inu bisa mengalami penguatan ya. Yang menariknya menurutku di sini adalah di sini ya, kalau misalkan kita tarik semuanya. Nah, di sini saat ini kita kalau aku perhatikan sih, kalau aku buatkan salah satu garis di sini ya. Terus aku tarik dari ATH sebelumnya hingga ATH yang kemarin terjadi di sini. Coba aku tebalkan dulu supaya teman-teman bisa lihat. Aku ganti warnanya menjadi warna merah ya. Oke, nah di sini mungkin kurang lebih seperti ini. Dan aku gariskan lagi di sini. Ya. Oke, aku ambil dari sini saja biar lebih mudahnya. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan mungkin dari teman-teman yang sudah mengikuti beberapa channel ya, channel YouTube dan lain-lain yang membahas mengenai analisa teknikal, teman-teman mungkin tahu ya ini pola apa ya. Jadi kalau bisa aku katakan ini adalah membentuk pola cup and handle ya. Tapi kita harus tahu dulu, harus pastikan dulu di mana pergerakan dari Kishu Inu nanti berikutnya gitu ya. Kalau memang ini terjadi mungkin ini kabar baik juga buat pemegang dari Kishu Inu. Kenapa? Biasanya untuk pola cup and handle ini berakhiran yaitu melanjutkan penguatannya ya. Nah,
Untuk penguatan sendiri kira-kira sejauh mana kalau kita lihat perhatikan pola yang terbentuk ini, kita bisa tarik garis dari bukaan, cup and handle-nya ya di sini aku gariskan sedikit, coba dulu. Nah aku gariskan, terus, misalkan pun nanti berhasil ya, berhasil kembali menguat di sini, misalkan terjadi seperti ini ya. Ingat ya, dengan catatan Kisu Inu harus bisa menyentuh atau melewati dari ATH yang terbentuk di sini ya, di sini. Jadi mungkin nanti, bisa melanjutkan penguatannya di sini. Nah gitu ya. Nah mungkin nanti menguat di sini dan melanjutkan penguatannya lagi, aku coba gariskan lagi di sini ya. Nah misalkan penguatan tadi kan di sini adalah, resisten ya, resisten tertinggi atau ATH sebelumnya, menguat, terus nantinya adalah, mencoba untuk retest lagi, karena nanti mungkin bisa dijebol, dan apabila berhasil, aku rasa bisa melanjutkan penguatan lagi untuk Kisu Inu. Targetnya di mana? Kita coba tarik garis tadi yang, untuk bukaan cup handle-nya ya, di sini. Kita copy paste saja, kita pindahkan ke, apabila nanti dia menguat ya, atau berhasil break lagi dari ATH sebelumnya. Nah, kita bisa tarik, kita bisa simpulkan di sini ada target untuk Kishu Inu. Kita besarkan lagi. Oke ya. Nah, target dari Kishu Inu itu yang tentunya di sini ya. Ada beberapa target. Yang terdekat itu adalah di resisten Fibonacci 2.6 ya. 2.6 atau di kisaran harga $0,00000024,742. Ya, kalau misalkan kita hitung dari harga saat ini, kalau misalkan ada yang ambil posisi sekarang, mungkin kita bisa mendapatkan profit sekitar kurang lebih 500%. Lumayan besar ya. Dengan catatan tadi mungkin kalau misalkan Kishu ini bisa menguat kembali ya. Ya harapannya seperti itu. Kita semua berharap seperti itu. Nah, mungkin, kurang lebih seperti itu untuk penguatan dari Kishu Inu ya. Kurang lebih tadi hampir 600% kalau kita ambil harga sekarang. Kalau untuk target terdekatnya sih masih tetap di Fibonacci 0,5, di Fibonacci 0,3 ya untuk jangka pendek dan juga jangka menengahnya, dan di Fibonacci, $0,2 atau di Fibonacci 0,2 atau di kisaran harga $5634 ya. Nolnya itu kurang lebih sebanyak 2, 4, 6, 8 nol di belakang koma ya. Baik, untuk pembahasannya aku rasa untuk isu ini, aku cukupkan terlebih dahulu sampai di sini. Buat teman-teman, baik yang sudah request dan juga yang menunggu analisa dari isu ini, semoga terbantu. Sekali lagi aku sarankan untuk analisa aku ini jangan dijadikan sebagai patokan buat teman-teman jual dan juga beli dari, token yang sudah atau koin yang sudah aku bahas ya. Jadi, tetaplah bijak dalam mengambil kesempatan dan juga bijak dalam menggunakan, memanajemen keuangan teman-teman ya. Karena aku bukan, financial advice teman-teman ya, tetap do your own research, teman-teman harus riset dengan analisa teman-teman lagi. Sekali lagi terima kasih banyak yang sudah tonton sampai selesai, stay safe buat teman-teman, salam profit, sampai bertemu lagi di next video. Bye-bye.